pertanyaan ini datang dari Joe Marbun ya. Dia bertanya tentang 3 hal. Yang pertama tentang manunggaling Kawula Gusti, apakah ada hubungannya dengan aura dan cakra? Jawabannya iya, ada. Manunggaling Kawula Gusti ini adalah kondisi di mana seseorang dia sudah sadar sepenuhnya sebagai jiwa ya. Dia sudah melampaui semua ego dan dia telah mencapai God realization ya, yaitu dirinya dan sang ilahi tidak terpisahkan. Lalu apa hubungannya dengan cakra? Kalau kita sudah mencapai kondisi God realization ya, maka cakra-cakra kita akan berganti dengan cakra-cakra ilahi. Saya pernah tuliskan tentang cakra ilahi di sebuah artikel. Coba lihat linknya ada di kolom deskripsi ya, nanti bisa dicek. Jadi singkatnya seperti ini. Kita kan punya 7 cakra utama ya, 7 cakra mayor, dan kemudian ada 1 cakra yang terletak di bawah telapak kaki yang disebut dengan nama Earth Star. Nah, Joe Marbun, ke-7 cakra itu nantinya akan diganti dengan cakra ilahi yang ke-9 sampai dengan yang ke-15. Kemudian cakra ilahi yang ke-8 nantinya akan bertindak sebagai Earth Star yang baru. Nah, kondisi yang disebut manunggaling Kawula Gusti atau God realization itu juga punya level-levelnya ya. Cuman saya nggak tahu ada berapa level. Yang pasti semakin tinggi levelnya, semakin tinggi derajatnya, maka cakra-cakra ilahi yang turun juga semakin tinggi nantinya. Pertanyaan kedua mengenai sedulur papat. Ini sudah saya terangkan panjang lebar di video yang membahas tentang pertanyaan dari saudari Teresia Anita. Ini videonya, linknya bisa diklik di sini atau lihat di kolom deskripsi. Pertanyaan yang ketiga tentang energi negatif. Oke. Negatif itu adalah stempel atau label yang kita berikan bagi hal-hal yang tidak menyenangkan atau yang kita anggap nggak baik ya. Tapi tidak menyenangkan untuk saya dan kamu, belum tentu begitu untuk orang lain. Saya kasih contoh seperti ini. Dulu ketika saya masih belajar Reiki, ada bapak-bapak ya, dia sengaja datang ke Padepokan untuk belajar Reiki. Nah, fast forward 2 minggu kemudian ya, dia datang lagi ke Padepokan, kemudian dia bilang sama kita bahwa sebenarnya tujuan dia belajar Reiki adalah untuk mengenal ilmu yang datang dari jin ya. Jadi menurut dia, semua yang datang dari jin adalah sesat. Karena itu dengan tahu yang sesat, maka dia akan tahu mana ilmu yang benar, yaitu yang datang dari Allah. Ketika itu saya hanya menjadi kambing congek aja ya. Saya hanya ikut mendengar perdebatan sengit di antara beberapa senior saya dengan si bapak ini. Namun pada dasarnya bapak ini memang sudah hakul yakin kalau Reiki itu adalah energi sesat, energi yang diajarkan oleh jin untuk mengakali manusia dari jalannya Allah. Bapak ini bilang Reiki itu justru membuat badannya pegal-pegal ya, cepat capek, kemudian terasa sangat tajam dan tidak menyenangkan. Ini justru bertolak belakang dengan apa-apa yang kami rasakan sebagai praktisi Reiki. Rupanya bapak ini sudah memberikan label negatif untuk Reiki, dan bagi dia energi Reiki adalah energi negatif. Di kemudian hari, bertahun-tahun kemudian, saya menyadari, ya, saya sadar bahwa sikap saya ternyata sami mawon ya dengan sikapnya si bapak itu. Sekarang saya tahu, ketika kita memberikan label negatif pada sesuatu ya, maka pikiran kita akan mengikuti label itu, dan pikiran kita akan memberikan penyesuaian sesuai dengan stempel atau label yang kita berikan tadi. Ternyata saya juga sering ya memberikan stempel positif dan negatif. Saya sadar saat ini pemberian label atau stempel seperti itu sebenarnya tidak perlu. Ada energi yang memang kita butuhkan dan berguna untuk kita. Tapi ada juga energi yang tidak terlalu kita perlukan dan karena itu tidak terlalu berguna untuk kehidupan kita. Misalnya seperti ini, pelet.
Apakah Joe Marbun merasa perlu nggak belajar energi pelet? Kalau iya, maka itu berguna untuk kamu. Kalau tidak, ya nggak perlu dipelajari ya, itu aja. Jadi kita tidak perlu memberikan stempel positif atau negatif bagi pelet. Pelet bisa dipelajari kalau kita memang perlu energinya ya. Seperti itu aja. Dulu saya pernah belajar magic. Bukan magic sulap ya, tapi magic yang pakai K ya, magic sihir. Bagi beberapa orang, sihir itu adalah energi negatif. Tapi bagi saya perlu dipelajari karena saya ingin tahu bagaimana sih mekanismenya, seperti apa sih sihir itu bekerja. Nah, setelah saya tahu dan saya praktekkan, oh ternyata sihir itu seperti ini toh. Kemudian setelah saya tahu, saya punya pengalaman, ya udah, kegunaan sihir bagi saya hanya sampai di situ aja. Dan saya tidak lagi merasa perlu untuk menerapkan sihir. Jadi saat ini saya tidak lagi melihat energi itu dari sisi positif atau negatif. Yang saya lihat adalah apakah ini berguna nggak untuk saya. Nah, dengan sikap seperti ini saya tidak lagi merasa perlu untuk yang namanya menetralkan energi negatif ya. Biarkan semuanya datang pada kita ya. Entah itu negatif dalam tanda kutip atau positif dalam tanda kutip. Misalnya ada orang yang pakai pengasihan. Mungkin saja Joe Marbun agak sensitif dengan yang namanya pengasihan. Nah, Joe tidak perlu menghindari orang itu. Juga tidak perlu membuat benteng atau perisai cahaya atau skill-skill yang aneh, nggak perlu ya. Biarkan saja semuanya datang ya. Kemudian Joe rasakan, lalu berkati orang-orang yang menggunakan skill-skill aneh itu. Biarkan aja. Kalaupun rasanya sangat tidak menyenangkan ya, entah itu nggak enak di badan atau nggak enak di pikiran, apakah Joe bisa menghindari mereka? Kalau iya, mari menyingkir diam-diam atau kita melipir baik-baik ya. Jangan lupa berkati yang bersangkutan, karena semua berkat yang kita berikan akan kembali juga pada kita. Sampai ketemu di pertanyaan berikutnya.